Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bagi teman-teman nih yang nonton podcast kali ini, semoga selalu dengan keadaan baik-baik saja ya. Oke, kembali lagi pada SPCast atau Social Politik Podcast dengan Departemen Sosial Politik BEM FMIPA UNY 2022 dengan saya Ifatul Zalma sebagai host yang akan membersamai pada podcast kali ini. Nah, pada podcast kali ini gitu, tentunya kita akan membahas tentang dunia sosial politik begitu. Nah, apa sih pembahasan pada podcast kali ini gitu? Pembahasan pada podcast kali ini yaitu tentang isu sosial, polemik kesejahteraan rakyat. Oke, dengan adanya isu-isu politik belakangan kali ini, mahasiswa sebagai tridharma dalam perguruan tinggi negeri gitu, kita tuh harus peduli terhadap isu-isu tersebut. Lalu, kesadaran-kesadaran dalam bersosialisasi, dalam mewujudkan suatu tindakan, dalam mengawasi suatu kebijakan begitu, atau juga meluruskan sesuatu yang tidak benar ataupun menolak sesuatu yang memihak pada salah satu pihak saja begitu. Nah, dari opening statement nih yang sudah saya paparkan nih, apa sih tanggapan dari pembicara kali ini begitu. Lalu mungkin ada pepatah yang mengatakan nih, tak kenal maka tak sayang. Mungkin kita kenalan dulu nih pada narasumber kita yang begitu hebat ini. Kepada Mbak narasumber bisa diperkenalkan dulu. Oke, halo semuanya. Nama aku Karina Wahyu Ayu Novitasari, biasanya dipanggil Karin, dari Pendidikan Kimia angkatan 2018. Oke, mungkin teman-teman semua bisa memanggil Mbak Karin begitu ya? Iya. Oke, beliau ini merupakan alumni Karispol tahun 2019 di FMIPA tercinta ini begitu. Oke Mbak, kesibukannya ini apa ya? Karena mungkin teman-teman tahu bahwa beliau ini merupakan baru saja menyandang gelar sarjana pada tahun ini begitu. Tahun ini masih prepare buat cari beasiswa tahun depan insya Allah. Terus sekarang nyambi apa bahasa Indonesianya? Itu namanya sambil ngeles di bimbel kayak gitu. Oke. Sambil belajar buat seleksi tahun depan. Oke, produktif sekali ya begitu Mbak. Juga sih. Oke, mungkin semoga dilancarkan untuk agenda-agenda berikutnya. Oke, karena untuk mempersingkat waktu nih, kita langsung aja ke pertanyaan pertama nih Mbak. Karena kita membahas tentang isu sosial, tentunya kita harus mengerti dulu tentang kehidupan sosial. Jadi menurut Mbak Karin sendiri nih, menurut Mbak Karin, apa sih kehidupan bersosial itu? Oke, kalau bahas kehidupan bersosial ya, aku menganggapnya berarti kehidupan bermasyarakat. Ketika kita membahas suatu masyarakat, kita harus sadar terlebih dahulu bahwa spektrum masyarakat itu banyak. Karena spektrum masyarakat itu banyak, maka kita akan membagi berdasarkan karakteristik. Nah, biasanya orang-orang membagi masyarakat itu berdasarkan karakteristik paling sering itu ekonomi dan pendidikan. Misalkan, karakteristik ekonomi masyarakat atas, ada karakteristik masyarakat ekonomi menengah, dan ada juga yang tingkat bawah. Di pendidikan pun juga ada yang pendidikannya atas, ada yang menengah, ada yang bawah. Masih banyak sekali spektrum masyarakat berdasarkan karakteristiknya. Nah, itu nanti yang akan membuat suatu perbedaan di interaksi sosial. Karena background dari berbagai macam karakteristik itu tuh nanti membuat gaya hidup yang berbeda, pola pikir yang berbeda, habitnya juga beda, cara sosialisasi yang beda juga. Apalagi jika kita menambahkan karakteristik lain, misalnya perbedaan daerah, kan tiap daerah punya kebiasaannya masing-masing. Terus misalkan ada perbedaan berdasarkan masing-masing adat, suku, agama, dan lain sebagainya. Jadi kalau ditanya soal kehidupan bermasyarakat atau kehidupan sosial, aku akan menjawabnya bahwa ini tuh diverse banget atau spektrumnya luas, tergantung pada karakteristik orang tersebut, kelompok tersebut, atau bagaimana yang ada di masyarakat tersebut. Oke, jadi menurut Mbak Karin gitu, kehidupan bersosial itu berkelompokkan menurut spektrumnya gitu ya kan. Oke, karena kita sudah membahas tentang kehidupan bersosial, kita membahas tentang tujuan dan manfaat dari kehidupan sosial sendiri gitu menurut Mbak Karin. Oke, kalau misal tujuan sama manfaat ya pasti kita sering banget denger kalimat klasik yang kayak manusia adalah makhluk sosial yang harus hidup bersama orang lain ya gitu. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah sebenarnya apa sih
kenapa kalimat klasik itu bisa hadir dan muncul. Kalau menurutku sendiri, disclaimer ya di awal, ini opini pribadi kayak gitu. Menurutku kenapa kalimat klasik itu muncul, sebenarnya itu adalah human instinct. Jadi sebenarnya manusia itu punya beberapa insting yang membuat kalimat klasik itu ada. Contoh beberapa insting manusia ya, menurutku kenapa akhirnya kita menjadi makhluk sosial kayak gitu. Yang pertama, insting manusia itu dia tuh nggak mau hidup sendirian. Kita pasti nyari temen, paling enggak satu dalam hidup. Manusia tuh instingnya tuh dia tuh nggak bisa sendiri kayak gitu. Udah punya insting, bahkan ketika dari lahir pun kita nangis, kita nyari ibu kita kan. Kayak human instinct tuh menuntun kita untuk kita mencari orang lain. Karena itulah kita nggak bisa sendirian. Kita butuh teman, karena pun kalau kita hidup selamanya sendiri, kita juga nggak akan mendapatkan happiness yang kita cari. Kita butuh orang lain, kita butuh media. Yang kedua, human instinct yang kedua itu menurutku bahwa setiap manusia tuh sebenarnya udah sadar kok kalau kemampuan kita itu terbatas. Kayak pemikiran kita itu terbatas. Kita sebagai manusia tuh sebenarnya sadar kalau kita tuh nggak bisa melakukan semuanya sendiri. Kita juga sadar kalau kita tuh butuh orang lain. Kita misalkan aku mau bangun rumah kayak gitu. Aku nggak bisa untuk mencari daerah yang misalkan dia rawan bencana, atau aku nggak tahu cara bangun rumah yang tahan getaran gempa berapa skala Richter misal kayak gitu, atau yang lainnya. Jadi kayak kita pun juga sadar kita tuh nggak bisa belajar semua itu, kita nggak bisa bangun rumah kita sendiri. Artinya memang human instinct kita tuh menyadari bahwa kita terbatas dan kita memerlukan orang lain. Mungkin human instinct yang terakhir bahwa kita tahu bahwa manusia punya ego. Ego manusia itu emang selalu ada ego and super ego. Nah, ego manusia itu selalu ada dan kadang kita tuh butuh validasi buat diri kita sendiri. Contohnya nih, kalau kamu mau melakukan sesuatu atau manusia itu pasti pengen kan dianggap benar sama orang lain. Mana ada sih manusia yang nggak mau kelihatan baik di mata orang lain? Setiap manusia ingin validasi dia terlihat baik oleh orang lain, atau setiap manusia punya ego untuk mendapatkan validasi bahwa keputusan yang dia ambil itu benar. Nah, atas dasar itu manusia juga butuh validasi dari orang lain. Selain untuk egonya, itu juga menjawab questioning dirinya sendiri ya gitu loh, kayak apakah keputusan yang aku ambil tuh udah bener belum sih, udah tepat belum sih, udah bijak belum sih. Nah, untuk menjawab pertanyaan dari diri sendiri pun kita juga butuh orang lain kan. Jadi sebenarnya kenapa kalimat bahwa manusia itu adalah makhluk sosial dan kita butuh orang lain dalam hidup itu berangkat dari berbagai insting manusia itu sendiri. Oke, jadi kita harus sesuai insting kita ya Mbak sebagai manusia. Mungkin tadi ya Mbak, kalau Mbak jelaskan bahwa kehidupan sosial itu tidak lepas dengan kita membutuhkan bantuan orang lain. Secara berpikir kritis juga, kita tuh harus peka terhadap permasalahan di berbagai masyarakat juga. Lalu nih Mbak, apa sih hubungan kehidupan sosial dengan pendidikan begitu? Oke, karena ini kaitannya bagaimana kehidupan bersosial dengan pendidikan dan mungkin bagaimana cara menanggapi masalahnya ya. Kayak kan di kehidupan bersosial pasti banyak masalah ya. Kalau misalkan ditanya bagaimana hubungan pendidikan di sini, maka aku akan jelaskan dulu di awal bahwa aku akan menjawab konteks pendidikan di sini adalah pendidikan yang kontekstual. Karena sebelumnya aku mengatakan ada tingkat pendidikan. Menurutku sendiri, tingkat pendidikan itu akan berbeda dengan seseorang yang sudah berpendidikan tapi bisa kontekstual. Kalau tingkat pendidikan kita tahu ada SD, SMP, SMA, S1 sampai maksimal S3 kayak gitu. Tapi kalau pendidikan yang kontekstual artinya dia sudah bisa mengamalkan apa yang sudah dia pelajari ke masyarakat secara kontekstual. Nah, kalau yang ditanyakan terkait pendidikan kontekstual, pentingnya apa dalam bermasyarakat, tentu penting. Ketika orang itu sudah berpendidikan, pertama dia punya dasar ilmu. Dasar ilmunya itu untuk apa sih? Nah, dasar ilmunya itu untuk menentukan suatu keputusan atau bagaimana dia akan memecahkan masalah. Orang yang memecahkan masalah itu perlu ilmu terlebih dahulu. Kedua, orang yang berpendidikan itu menurutku dia akan lebih berhati-hati. Dia tidak tergesa-gesa dalam memutuskan sesuatu. Dia memiliki banyak pertimbangan. Dia harus observasi dulu, dia harus lihat masalahnya tuh apa kayak gitu. Jadi dia tidak tergesa-gesa dan berhati-hati dalam menentukan keputusan. Yang terakhir aku rasa orang yang berpendidikan dia akan bisa untuk mendengarkan dan melihat sudut pandang orang lain. Ini yang sering terjadi di masyarakat adalah orang yang punya
tingkat pendidikan tinggi pun dia tuh belum tentu loh bisa mendengarkan orang lain atau opini orang lain, dia tertutup untuk opini orang lain. Akhirnya apa? Banyak sekali kasus bahwa orang-orang entah itu di desa, di kota, atau bahkan di pemerintahan, dia membuat suatu kebijakan tanpa melihat karakteristik masyarakatnya tuh kayak apa sih sebenarnya. Oke nih Mbak, jadi hubungan antara kehidupan sosial dengan pendidikan itu yang ada 3. Yang pertama itu ilmu, yang kedua itu tidak tergesa-gesa, yang ketiga itu kita dapat mendengarkan gitu. Nah, setelah kita membahas tentang pengertian kehidupan bersosial, kita langsung aja ke fokusan gitu tentang isu-isu sosial. Yang kita ketahui ini nih, ada kebocoran data, RKUHP, Omnibus Law, dan yang baru panas-panas banget nih, kenaikan harga BBM. Nah, kenapa sih Mbak isu-isu tersebut itu bisa panas? Dan apa saja dampak bagi masyarakat? Dan kita tahu nih, banyak sekali demo yang terjadi dan berkepanjangan begitu. Oke, kalau ditanya kenapa penting ya atau kenapa panas ya, aku rasa jawabannya pasti karena itu menyangkut hajat hidup orang banyak ya. Misal kayak RKUHP itu. RKUHP kan pengaturan hukum pidana ya. Hukum pidana itu semua orang akan berurusan. Makanya itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Oke, bisa sih perdata, tapi kebanyakan memang kasusnya kita penuntutan pakai hukum pidana kan. Jadi memang RKUHP itu penting dan menyangkut kehidupan banyak orang. Misalkan soal Omnibus Law itu panas sudah sejak bertahun-tahun yang lalu ya. Bahkan demo besar-besaran juga sempat terjadi karena Omnibus Law. Kenapa penting? Salah satu contohnya misal Omnibus Law itu mengatur soal tenaga kerja, misal kayak bagaimana pegawai akhirnya kontrak, bagaimana kita nanti akhirnya mendapat pesangon, bagaimana cuti haid, cuti hamil dan lain sebagainya, dan segala regulasi tentang tenaga kerja itu diatur di sana gitu. Dan di situ titik beratnya bahwa pada akhirnya Omnibus Law akan menyusahkan tenaga kerja atau para buruh kayak gitu. Omnibus Law juga yang saat itu disoroti itu soal lingkungan, bagaimana Omnibus Law yang sekarang itu pada akhirnya akan menjadi eksploitatif kayak gitu. Contohnya salah satu yang dipermasalahkan saat itu soal AMDAL kayak gitu kalau nggak salah. Nah kalau soal misal nih soal BBM yang lagi panas sekarang ya, soal BBM demonya udah berhari-hari, di beberapa titik kita bahas BBM. Kenapa pada akhirnya BBM itu urgent dan penting untuk dibahas? Karena dalam ekonomi kita tahu ya ada 3 hal. Pertama ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah BBM itu juga berperan di semua titik itu. Paling berperan pasti di distribusi ya kan. Distribusi perlu wirawiri, kayak kita perlu BBM juga. Kita bayangin misalkan petani yang sumber kayak supplier bahan utamanya, dia beli bibit, dia beli pupuk, dia misal traktor sawahnya itu, dia perlu BBM juga kan. Berarti dari supplier sendiri kalau misalkan harga BBM naik, dia akan menaikkan harga juga. Dia akan menaikkan harga ke produsen. Produsen juga pasti karena harga semakin naik, produknya juga semakin naik, atau misalkan kuantitasnya diturunkan ya gitu. Distribusinya juga perlu bensin perlu naik. Akhirnya apa? Kita di masyarakat yang kebanyakan ada di konsumsi, kita juga akan merasakan dampak yang besar. Contohnya sekarang apa-apa sudah naik kan? Nggak, bahkan ada tuh temanku yang kemarin komentar soal kayak iya aku beli tadinya tuh 8.000 sekarang udah jadi 10.000 kayak gitu dan lain sebagainya. Akhirnya kayak semua masyarakat juga akan merasakan dampak yang besar dari BBM ini ya loh. Ketika BBM naik maka harga apapun itu juga akan naik. Permasalahannya kemudian adalah ketika BBM itu naik maka pengeluaran kita juga akan naik kan. Ketika pengeluaran naik tapi pendapatan kita tidak naik kayak gitu, kayak pendapatan kita cenderung kurang malahan di masyarakat kita sekarang kan. Makanya itu akan membuat suatu konflik yang kolektif atau permasalahan di masyarakat yang besar sih kayak gitu. Oke nih Mbak, setelah pemaparan dampak gitu dari isu-isu tersebut, mungkin menurut Mbak sendiri nih, bagaimana sih kebijakan pemerintahan tentang kenaikan BBM begitu? Oke, kalau ditanya berarti sisi pemerintah ya, kenapa pada akhirnya pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM? Aku rasa alasan pemerintah saat ini hanya APBN ya. APBN yang membengkak untuk subsidi lah. Karena aku lupa pasnya berapa, tapi kalau nggak salah itu lebih dari 500 triliun untuk subsidi BBM kayak gitu. Nah, apalagi hutang luar negeri kita juga udah banyak kan ya. Makanya mungkin pemerintah mau ngekat subsidi BBM itu.
Oke, alasan pemerintah melakukan kebijakan tersebut karena APBN dan membengkaknya utang negara begitu ya Mbak. Oke, selanjutnya menurut Mbak nih, Mbak lebih ke pro atau ke kontra terhadap kebijakan pemerintahan kali ini begitu? Oke, kalau aku sendiri pasti kontra ya. Ada beberapa alasan kenapa akhirnya aku kontra. Yang pertama, ini kan regulasinya subsidi ya. Subsidi itu ditujukan kepada masyarakat yang ekonomi menengah ke bawah. Dalam kasus ini itu Pertalite sama Pertamax. Tapi pada status quo atau pada kenyataannya itu yang beli Pertalite, yang beli Pertamax pada akhirnya adalah orang-orang kaya gitu. Artinya apa? Artinya berarti pemerintah itu udah sering kali termasuk pada saat ini itu salah sasaran ya gitu. Ketika dia salah sasaran berarti itu juga kesalahan dari pemerintah itu sendiri gitu. Yang kedua, aku rasa kenapa aku kontra karena pemerintah sendiri kurang membuat regulasi preventif untuk hal-hal seperti ini. Kenapa? Misal loh, bisa banget pemerintah itu membuat regulasi misalkan berdasarkan cc motor atau mobil kayak gitu. Itu yang paling simpel misalkan. Kan bisa ya, misal Pertalite atau Pertamax itu hanya untuk motor yang di bawah cc berapa atau mobil di bawah cc berapa. Efeknya apa? Efeknya kalau misalkan udah ada regulasi preventif, orang-orang yang punya motor atau mobil dengan cc-nya besar itu dia nggak boleh beli BBM subsidi. Paling nggak Pertamax turbo atau apalah kayak gitu. Dan itu pun juga menurutku tidak akan memberatkan orang-orang kayak gitu itu loh. Masa dia kuat beli mobil motor mahal, kuat pajak mahal, masa dia ikut antri Pertalite kayak gitu kan juga kayak buat apa gitu loh. Makanya seharusnya pemerintah bisa membuat regulasi preventif. Kenapa pemerintah itu pada akhirnya harus punya insentif untuk membuat suatu regulasi preventif? Karena kayak apa ya, pemerintah kan gelontorin dana itu 500 triliun lebih. Itu dana yang nggak kecil loh. Apa iya ketika pemerintah sudah menggelontorkan dana yang sebesar itu dan diem aja lihat salah sasarannya gitu. Kan harusnya dia tuh punya insentif biar uang yang aku gelontorkan sebesar itu tuh juga punya manfaat dan feedback yang baik buat masyarakat gitu loh. Harusnya tuh sudah sadar sejak awal. Pemerintah juga sebenarnya bisa loh ambil mekanisme lain, misalkan kan sekarang minyak BBM ambil dari US ya, dan kita tahu nilai tukar rupiah ke dolar itu tinggi gitu. Kenapa pemerintah tidak mencoba misalkan ya mengambil minyak dari negara-negara yang nilai tukar rupiahnya itu tidak lebih tinggi daripada dolar? Susah? Ya memang susah kayak gitu. Ya emang susah, ini juga menyangkut hubungan luar negeri dan lain sebagainya. Mungkin akan ada yang bilang, ya nanti kita konflik dong sama US dan lain sebagainya. Ya emang nggak ada yang mudah, ngurus negara juga nggak mudah. Tapi kan kita juga punya menteri luar negeri, kita punya menteri keuangan, kita punya menteri ekonomi dan lain sebagainya. Ya seharusnya orang-orang yang duduk di kementerian, yang notabene-nya adalah orang terpilih dan orang pintar, itu seharusnya bisa melihat apa sih mekanisme terbaik untuk menanggulangi permasalahan APBN ini. Jangan sampai ya udah kita nyari gampangnya aja naikin. Ya, sebenarnya alasan terakhir kenapa aku kontra terhadap kenaikan BBM ini karena kita lihat dulu kondisi di masyarakat itu kayak apa. Di masyarakat itu sekarang masyarakatnya masih banyak ekonomi menengah ke bawah. UMR kita juga rendah. UMR kita naiknya tuh susah banget kayak gitu. Tadi udah aku jelasin bahwa ketika BBM naik, otomatis harga barang-barang ikutan naik. Tapi UMR kita masih rendah kayak gitu. Berarti kan ada gap yang besar antara pengeluaran dan pendapatan. Efeknya tuh apa sih buat negara? Efeknya sekarang kita bisa lihat bahwa banyak demonstrasi di mana-mana, berhari-hari. Semua fasilitas umum atau misalkan jalan juga akhirnya dialihkan dan lain sebagainya untuk memfasilitasi demonstrasi dan lain sebagainya. Artinya apa? Dari indeks ini pun terlihat bahwa yang pertama, kepercayaan masyarakat ke pemerintah itu menurun karena banyak sekali kemarahan dari masyarakat. Kedua, ketika mereka itu suffering untuk bertahan hidup dan membeli banyak hal, itu artinya indeks kesejahteraan dan kemiskinan di negara ini kan juga akan naik. Dari banyak indeks itu, aku rasa pemerintah itu tidak menemukan solusi yang tepat. Dengan dia menaikkan harga BBM, dia justru memperparah segala indeks yang menunjukkan bahwa negara ini tuh nggak baik-baik aja gitu. Ada kebijakan yang salah yang diaplikasikan di masyarakat, kayak gitu sih. Jadi menurutku untuk menaikkan harga BBM hanya demi APBN itu menurutku kurang tepat untuk diambil oleh pemerintah saat ini. Oke, jadi Mbak Karin milih kontra karena mungkin pemerintah salah sasaran dan UMR yang rendah begitu ya.
Dengan banyaknya demo nih yang terjadi ini Mbak, berarti tuh mereka menolak kebijakan pemerintah untuk saat ini begitu. Menurut Mbak Karin sendiri nih, apa sih urgensinya dan bisa sebutkan begitu? Oke, kalau misal kita tanya urgensi demonstrasi ya, menurutku ini urgent untuk dilakukan. Untuk menyelesaikan suatu konflik, itu yang aku pahami ada dua, ada soft approach sama hard approach. Soft approach itu kayak yang kita misalkan kita bikin kajian, kita sampaikan ke pemerintah. Kita misalkan berdialog seperti ini, kita resolusi konflik dengan diplomasi dan lain sebagainya. Itu masih ranah soft approach. Yang kedua, ada namanya hard approach. Hard approach itu udah kayak demonstrasi, kita aksi di mana-mana, bahkan misalkan kita mogok kerja atau misalkan bahkan bisa ke pembajakan kayak gitu. Itu termasuk hard approach. Nah, hard approach ini bisa dilakukan dan dibenarkan sebagai last option ketika si soft approach ini udah nggak work lagi di status quo. Dan sekarang kita lihat kenyataannya di status quo itu soft approach udah nggak ada harganya lagi kayak gitu. Kita bikin kajian berlembar-lembar sama pemerintah juga nggak dibaca. Kita mau berdialektika yang diajak nggak ada. Atau misal pun ada, kayak misal pun kita ketemu langsung nih, ya udah iya aja, tanda tangan aja. Tapi keputusan ketok palu tetap pada akhirnya memberatkan masyarakat. Aturannya tetap seperti itu dan masukan dari masyarakat nggak didengar. Artinya soft approach itu udah nggak ada harganya lagi dan mau nggak mau the last option ya kita pakai hard approach. Jadi ketika sudah terlalu banyak keresahan dan kemarahan yang ada di masyarakat, aku rasa ini urgent untuk dilakukan hard approach atau aksi dan demonstrasi. Selain itu, kita lihat juga karakteristik di status quo saat ini. Pemerintah saat ini nggak punya oposisi yang punya bargaining power yang sama dengan pemerintahan. Kita lihat sendiri eksekutifnya kayak apa, legislatifnya kayak apa, yudikatifnya pun kayak apa gitu. Ketika mereka itu nggak punya oposisi yang punya daya tawar atau punya power yang sama dengan mereka, ya kita akan terus-menerus disepelekan. Pada akhirnya ini urgent untuk berkumpul menyuarakan keresahan dan kemarahan kita secara kolektif untuk akhirnya kita bisa menjadi oposisi yang sebanding, dan ini juga mekanisme counterbalance dari masyarakat buat pemerintah kayak gitu loh. Kita harus kayak ketika pemerintah itu nggak ada yang nge-counter, nggak bisa balance, ya masyarakat yang akhirnya harus turun sama-sama buat ini loh, nunjukin ke pemerintah, ini loh masyarakat tuh marah sama kebijakan kamu tuh nggak bener kayak gitu, kebijakan kamu tuh membuat kita kayak menderita, membuat kita lebih susah kayak gitu. Padahal kamu dipilih juga dari masyarakat kayak gitu. Jadi kenapa pada akhirnya kamu membuat kebijakan yang merugikan kita kayak gitu sih. Oke, penjelasan begitu detail ya Mbak. Jelas sekali tuh. Lanjut saja mungkin ke ranah pendidikan gitu. Kenapa sih Mbak banyak sekali mahasiswa itu yang anti bersuara, padahal dengan bersuara kita tuh membela suatu atau menolak suatu kebijakan begitu. Padahal itu sangat penting tuh bagi berbangsa dan bernegara. Karena dengan bersuara kita dapat meneruskan suatu yang merugikan begitulah. Oke, kalau ditanya konteksnya mahasiswa ya, aku juga jadi mahasiswa, lulus belum lama, Iva juga mahasiswa ya. Kalau soal mahasiswa menurutku ada 3 poin di sini yang akan ku jawab. Pertama, suara mahasiswa itu sebenarnya nggak bisa dipaksa. Kita nggak bisa maksa mahasiswa untuk akhirnya vokal terhadap isu-isu sosial. Kenapa? Karena suara itu sebenarnya berangkat dari kepekaan, dari keresahan, dari kesadaran kayak gitu. Ketika mahasiswa itu belum bisa peka, ketika mahasiswa itu juga belum bisa sadar dan merasa resah, ya kita nggak bisa maksa dia untuk bersuara pada akhirnya gitu. Dipaksain pun juga dia nanti kayak kurang dapat esensi dia vokal tuh buat apa kayak gitu. Mungkin alasannya banyak ya, bisa dia kebanyakan tugas, dia kebanyakan kegiatan misalkan, atau ada kepentingan lain. Kita intinya nggak bisa maksa mahasiswa untuk ayo kita sadar, ayo kita vokal kayak gitu. Karena itu berangkat dari kesadaran, dan kesadaran yang bagus adalah kayak gerakan yang organik di mana masyarakatnya itu udah beneran sadar dan akhirnya bergerak bersama. Yang kedua, aku rasa soal mahasiswa itu ketika mereka ingin bersuara, mengungkapkan opini mereka itu tidak melulu dengan aksi atau vokal atau demonstrasi. Bisa loh mereka itu menuangkannya dalam sebuah lagu, misal menciptakan karya lukisan yang itu lukisan yang mewujudkan kemarahannya atau menunjukkan keresahannya, atau misal dengan novel, cerita, dengan film pendek dan lain sebagainya. Kayak banyak sekali
ada juga mahasiswa yang misalkan aksinya itu dengan memberikan opini terus-terusan di media, atau ada juga nih yang kayak sekarang kita rame-rame demonstrasi turun ke jalan. Jadi sebenarnya untuk menunjukkan suara itu diverse gitu loh medianya. Kita nggak bisa kayak memukul rata, oh dia nggak ikut aksi atau dia diem aja berarti dia tidak merasakan keresahan atau gitu, karena itu kan artinya kita ngejudgement padahal kita nggak tahu kondisinya kayak apa, dan menurutku itu juga nggak adil untuk kita ngejudge orang kayak gitu. Oke, aku rasa yang ketiga, karena kita konteksnya mahasiswa ya, aku tidak bisa melepaskannya dengan ekosistem universitas kayak gitu. Sebenarnya apa sih yang terjadi dengan ekosistem universitas kita saat ini? Aku merasa ini juga ekosistem universitas ini memiliki peran andil kenapa akhirnya mahasiswa itu banyakan diem dan nggak peka. Kenapa? Karena di universitas kita dididik untuk belajar. Atau misalkan orientasi kita itu adalah kita siap kerja itu. Jadi kayak kita dicetak menjadi pekerja dan kita harus dijali dengan banyak ilmu kayak gitu. Kita juga diburu-buru lulus kan, kayak kita sebenarnya punya jatah berapa semester, belasan semester kan, tapi kita kayak kalau bisa semester 8, semester 9 kita harus selesai kayak gitu. Artinya apa? Mahasiswa tuh kayak dipush untuk benar-benar belajar dan menyelesaikan studi secepatnya. Padahal di universitas kita nggak diajari dasar-dasar kehidupan, kita nggak diajari dasar-dasar ilmu politik, kita nggak diajari dasar-dasar ilmu hukum. Kayak misal kita dapat kasus, kita bahkan nggak tahu cara ngurusnya gimana, kita nggak tahu bedanya hukum, oh ini aku mau nuntut dengan hukum perdata atau pidana atau yang lainnya misalkan. Kita nggak diajari dasar-dasar filsafat juga. Jadi ketika kita keluar dari kehidupan universitas ini, akhirnya kita banyak clueless kayak gitu loh. Kita juga akhirnya nggak peka dengan permasalahan yang terjadi. Padahal setiap kebijakan yang diambil pemerintah saat ini itu juga berdampak pada kita. Contoh Omnibus Law itu dibahas panas-panasnya saat aku masih semester 4 atau 5. Sekarang aku sudah lulus. Ketika misal aku sudah lulus dan bekerja di korporasi, aku juga akan merasakan dampak dari Omnibus Law kayak gitu loh. Gimana pada akhirnya nanti aku akan menjadi pekerja kontrak, atau bagaimana nanti akhirnya aku akan kesusahan untuk cuti dan lain sebagainya, jam kerja yang diatur dan lain sebagainya, itu juga akan berdampak pada kita. Tapi ketika kita nggak tahu menau, itu kita cuman ya udah kita terima aja orang aturannya kayak gitu. Padahal aturan itu tuh merugikan kita, dan sebenarnya aturan itu bisa diperjuangkan loh untuk berpihak pada kita. Jadi itu sih, ekosistem universitas itu juga membuat kita sibuk dan membuat kita mengabaikan masalah-masalah kebijakan di negara ini yang padahal berdampak langsung pada kita ketika kita sudah lulus kayak gitu. Itu tadi, kita juga nggak diajarin dasar-dasar ilmu hukum, dasar-dasar ilmu filsafat ataupun dasar-dasar ilmu politik. Kita jauh dari semua itu. Makanya kayak ketika mahasiswa awam soal itu, aku bisa memahami karena konstruksi dari ekosistem universitasnya juga kayak gitu. Oke, tadi bisa dijelaskan bahwa alasan kenapa mahasiswa anti bersuara yaitu yang pertama kurang peka, yang kedua itu karena bisa diekspresikan dengan yang lain, yang ketiga mungkin karena tuntutan ya Mbak, kita selalu harus mencari ilmu dan ilmu gitu. Mungkin selanjutnya gini nih, apa ya yang kita harus lakukan atau strategi apa kita sebagai mahasiswa untuk menanamkan kesadaran sosial dalam lingkup pendidikan, karena kita tahu sebagai mahasiswa sebagai agent of change yang berperan dalam menyuarakan pendapat begitu. Oke, aku rasa problem di kita itu problem society sekarang ya. Kenapa akhirnya kita nggak peka, kenapa akhirnya kayak gitu, itu karena kita itu tidak merasakan terimbas langsung ya gitu loh. Jadi kayak kita tuh nggak merasakan oh itu tuh dampaknya ke kita. Misal ya Omnibus Law atau misal kita bahas AMDAL kayak gitu. Itu kan kita nggak kerasa langsung ya dampaknya. Tapi sebenarnya kita bakal kenal loh dampaknya. Misal nih kalau lingkungan dieksploitasi kan bakal global warming bakal naik lagi, suhu makin panas. Kita ngerasainnya sedikit demi sedikit. Bahkan misal efeknya itu bisa terjadi kalau di bumi, kita bicara soal bumi, efek kerusakan bumi hari ini tuh bisa kerasanya 3 atau 5 tahun ke depan, dan bumi juga tidak bisa diperbaiki lagi kayak gitu. Jadi kayak ketika kita sudah merasakannya itu sudah telat gitu loh kalau mau memperjuangkannya. Nah, yang harus didasari para mahasiswa adalah jangan karena kita tidak merasakan dampaknya secara langsung, atau jangan karena kita nggak merasakan dampaknya hari ini, itu kita kayak lepas tangan, kayak bukan urusanku, aku tidak merasakan kesusahan itu. Society sekarang tuh kayak misal ya, kita berada di satu perahu yang sama. Misal orang kelas
menengah dan kelas atas itu ada di atas kapal lah. Terus yang orang-orang bawah itu ada yang di dek bawah. Ketika yang bocor itu di dek bawah, bukan berarti yang di atas kan bakal selamat. Kita berada di satu kapal yang sama gitu loh. Ketika kita berada di satu kapal yang sama, kebocorannya dimanapun ya semuanya akan terimbas kayak gitu. Kalau kapalnya tenggelam ya semuanya juga akan terdampak. Itu yang harus disadari sih, kayak kita tuh dalam kehidupan bermasyarakat itu saling berhubungan, interconnected. Jadi ketika satu terkena, semuanya juga terkena. Kita nggak bisa untuk egois, kayak ketika aku sudah hidup nyaman saat ini, berarti ya udah aku nggak perlu mikirin mereka yang kesusahan. Itu selain itu jahat, karena kita tidak memikirkan nasib orang lain, itu juga kayak suatu sikap yang ignoransi menurutku. Padahal kita statusnya juga mahasiswa. Oke nih Mbak, pertanyaan selanjutnya sekaligus pertanyaan terakhir mungkin juga bisa ditambahi dari penutup dari Mbak Karin gitu. Mengingat gitu pentingnya mahasiswa dalam membangun atas isu sosial begitu. Maksudnya tuh bagaimana sih kita membangun kesadaran atas isu-isu sosial yang terjadi gitu. Haruskah kita berperan adil dalam isu-isu tersebut, lalu bisa beri penilaian dari 1 sampai 10 begitu, lalu bisa paparkan nih menurut Mbak Karin sendiri itu gimana gitu. Oke, kalau karena dari tadi aku yang jawab ya, kalau menurut Iva dari 1 sampai 10 kira-kira rate-nya berapa nih? Menurut aku 8 ya Mbak, karena mahasiswa sendiri tuh merupakan tadi ya aku jelaskan bahwa agent of change, jadi berperan sekali begitu. Oke, sama sih aku juga 8, tapi mungkin karena tadi selain agent of change ya, kalau aku sendiri kenapa mahasiswa itu punya rate sebesar 8 dan kenapa 8 itu menurutku sudah besar, karena yang pertama kan kita mahasiswa ini, kita punya titel mahasiswa. Artinya kita punya akses ke pendidikan yang lebih tinggi daripada standar yang ditetapkan di masyarakat. Karena standar di masyarakat minimal sekarang SMA ya. Kayak kita udah jadi mahasiswa tuh berarti kita udah punya akses nih, udah punya fasilitas untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi dari standar. Yang kedua, ketika kita nih menjadi mahasiswa, kita ini punya kesempatan untuk berhimpun. Kita juga lebih mudah dalam menyalurkan aspirasi kayak gitu. Kita lebih mudah untuk berkumpul secara kolektif, membicarakan keresahan, berdiskusi kayak gitu. Artinya kita juga harus memanfaatkan wadah ini. Yang terakhir aku rasa bahwa kita tuh juga harus sadar loh tanggung jawab kita kepada masyarakat. Kenapa? Karena mahasiswa di masyarakat itu saat ini masih dipandang sebagai jembatan antara masyarakat dan parlemen kayak gitu. Kita loh, misal kita kembali ke masyarakat nih jadi mahasiswa, pasti masyarakat juga akan menghormati kita gitu. Kita juga menghormati masyarakat dan masyarakat menghormati kita sebagai mahasiswa. Artinya di mata mahasiswa pun kita juga mempunyai prestis dan punya bargaining power yang lebih. Artinya dengan itu semua kita juga punya moral responsibility ke masyarakat untuk gimana caranya kita bisa menyalurkan dan merasakan keresahan mereka untuk pada akhirnya bisa sampai ke parlemen. Jadi kayak sebagai penyambung lidah kayak gitu. Untuk alasan kenapa sih cuma 8, kayak kenapa sih nggak 9 atau 10 kayak gitu ya misalnya. Karena aku tadi sudah bilang kan, kayak aku tidak bisa menuntut 9 atau 10 dari mahasiswa ketika karakteristik ekosistem universitas seperti yang aku omongin, kayak kita nggak dididik sejak awal, bahkan sejak kecil untuk sadar bagaimana politik di negara kita, bagaimana tatanan kehidupan bernegara dan lain sebagainya. Artinya juga ketika ekosistemnya sudah tidak bisa mengajarkan dan mahasiswa itu sudah harus belajar merasakan secara mandiri, kayak kita harus peka secara mandiri, kita harus membaca secara mandiri, ya artinya aku rasa 8 itu pun sudah cukup besar kayak gitu sih buat mahasiswa. Kalau untuk closing, gimana ya? Oke. Closingnya aku mau mengucapkan terima kasih juga kepada BEM FIPA, utamanya Departemen Sospol. Terima kasih sudah memiliki saya, bahasa Indonesia, sudah memiliki saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah bekerja keras. Di sini ada Departemen Medinfo, ada juga Sospol kayak gitu. Sama disclaimer ini harusnya di awal ya, tapi aku taruh di akhir. Disclaimernya bahwa segala dialog yang
saya lakukan dengan Iva itu merupakan personal opinion, dan aku tahu bahwa banyak sekali opini, banyak sekali sudut pandang di luar sana yang mungkin berbeda. Jadi saya juga hargai jika misal ada perbedaan opini, ada perbedaan sudut pandang, dan harapannya kita bisa saling menghargai opini setiap orang. Pun misal kalau misal mau ada konfront tentang apa yang saya ucapkan di dialog ini, mungkin bisa reach out melalui email kayak gitu. Nanti saya beri akses email ke BMF MIPA kayak gitu. Oke, terima kasih ya Mbak karena tadi pertanyaan terakhir. Terima kasih sudah sharing-sharing nih pengalaman serta ilmunya pada podcast kali ini begitu. Oke, kesimpulan dari podcast kali ini yaitu kesadaran-kesadaran dalam politik menjadi dalam mengawasi suatu kebijakan atau meluruskan sesuatu yang tidak benar ataupun juga menolak sesuatu yang menitikberatkan salah satu pihak saja begitu. Nah, kebijakan-kebijakan pemerintah seperti RKUHP, Omnibus Law dan tentunya kenaikan angka BBM itu kita tuh harus peka gitu terhadap isu-isu tersebut gitu. Khususnya bagi mahasiswa gitu, kesadaran mahasiswa terhadap isu tersebut tuh sangat penting gitu, karena tuh banyak sekali mahasiswa yang naif gitu, karena mereka tuh menolak kebijakan tersebut tapi tidak mau menyuarakan begitu. Nah, berbicara kesadaran akan isu sosial merupakan suatu kepedulian kita pada kehidupan sosial, seperti hanya merupakan tuntutan bersama lah gitu. Nah, mahasiswa memiliki privilege gitu untuk memberikan tanggapan secara nasional dan tanggapannya terhadap suatu permasalahan secara penyelesaiannya juga gitu. Nah, mungkin itu saja gitu ya Mbak. Saya sebagai host kali ini mengundurkan diri gitu. Next untuk bertemu pada podcast berikutnya begitu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.